Makassar Muhammad Ramdan Pomanto didampingi GM PLN UIT Sulsel Rabar Muhammad Andi Achaminurdin memantau sistem penanganan kelistrikan Control Center PLN Sistem Makassar di kantor PLN UIT Sulsel Rabar Senin 13 November. Dalam kunjungan ke Control Center PLN, Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto menyampaikan apresiasinya kepada PLN dalam upaya penanganan sistem kelistrikan Sulawesi bagian selatan. Ia menyaksikan secara real-time melalui dashboard pada Control Center yang secara umum sistem kelistrikan Sulbaksel perlahan mulai membaik dengan pengaturan sistem kelistrikan tanpa henti. Pertama, saya terima kasih mendapat undangan Pak GM dengan Pak EVP dan seluruh perangkat PLN secara teknikal. Kami mendapat penjelasan cukup lengkap, ya, termasuk kecurigaan, ya ini saya mau sampaikan tentang misalnya tenaga bayu di Tolo dan di Sidrap, ya. Ternyata setelah kita cek di aplikasi angin dan kita lihat output daripada Tolo dan itu cuma 7 dari 77, berarti memang kondisinya anginnya tidak mencukupi. Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sulsel Rabar Muhammad Andi Achaminurdin menjelaskan sampai saat ini PLN tengah mengerahkan segala sumber daya untuk percepatan penguatan sistem kelistrikan mulai dari teknologi modifikasi cuaca, TMC, khususnya di daerah aliran sungai di lokasi pembangkit listrik tenaga air. Ia menyebutkan upaya TMC tersebut telah membuahkan hasil, di mana hujan sudah turun di beberapa lokasi PLTA dan harapannya hujan akan turun secara kontinu, sehingga debit air dapat terus bertambah dan suplai listrik bisa kembali normal. Ya, saat ini kita nambah dulu pembangkit 80 MW, ya, tambahan yang untuk temporary. Dimasuk di RUPTL, Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik, kita akan nambah lagi 2024 itu 200 di daerahnya Banteng Jeneponto, 200 lagi megawatt di daerahnya Pomalak Kendari, dan juga ada di Palu, ya. Di daerah Palu juga kita akan bangun pembangkit tenaga. Sepanjang masuk di RUPTL, maka kita akan tambah pembangkitnya. Musim kering yang berkepanjangan tersebut telah berdampak terhadap berkurangnya debit air, sehingga menyebabkan kemampuan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA turun sekitar 75% dari 850 MW menjadi 200 MW, sehingga relokasi pembangkit dari beberapa wilayah tersebar di Indonesia juga dilakukan agar memasok tambahan daya sekitar 80 MW di Sulawesi bagian selatan. Mulyadi, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saksikan terus informasi terbaru dengan menekan tombol lonceng hanya di channel Fajar TV.